Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul syiyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan bahasan kita seputaran Ramadan. Yang sekarang ini kita akan bahas hal yang berkaitan dengan sholat taraweh. Sholat taraweh kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan selain Ramadan biasa dikenal dengan sholat tahajud atau sholat malam atau qiyamul lail. Bulan Ramadan ada qiyamul Ramadan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malam qiyamul lail itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta yatafattara qadamahu. Bahwa Rasulullah berdiri dalam qiyamul lailnya itu sampai kakinya bengkak begitu. Kemudian Aisyah berkata, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau melakukan hal yang seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau pada saat yang akan datang maupun yang telah lampau? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, qala afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan dari Mughirah juga demikian, bahwa beliau meriwayatkan hadis yang sama dengan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah juga sering membangunkan keluarganya. Termasuk salah satunya adalah Fatimah dan Ali. Rasulullah pernah dalam suatu malam gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan. Rasulullah datang ke tempatnya Fatimah pada suatu malam. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tusalliyan, apakah engkau sholat malam? Maksudnya tusalliyan ini salat malam itu ya dua-duanya antara Ali dan Fatimah gitu. Jadi Rasulullah juga membangunkan keluarganya ini malam-malam gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah juga ada seorang sahabat yang namanya Salim ibnu Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ini cucunya Umar bin Khattab meriwayatkan ini, bahwasanya bapaknya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bapak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajul Abdullahi laukana yusalli minal lail. Jadi suatu ya kenikmatan bagi seorang hamba kalau dia sholat malam. Qala Salim, kemudian Salim ini cucunya Umar ini berkata, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Dia menceritakan bahwa setelah bapaknya mendengarkan hadis dari Rasulullah tadi, maka tidak pernah sekalipun dia meninggalkan sholat malamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa sholat malam ini
juga ya dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu ya berbagai macam riwayat gitu. Bahwa dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat malam ya dua-dua gitu. Karena ada yang 4-4, kemudian ada yang 2-2. Jadi diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa sholat malam itu sholatul laili masna gitu. Sholat malam itu dua-dua. Makanya sholat taraweh itu biasanya dilakukan dua-dua. Ada juga diriwayatkan dari Aisyah bahwa sholat malamnya Rasulullah itu 4-4. Jadi 4, kemudian 3. Nanti ada riwayatnya saya sampaikan. Kemudian faida khifta subha fa'utiru biwahidah. Jadi 2 sampai kemudian kalau dikhawatirkan mendekati subuh maka segera berwitir. Artinya memang sholat malam ini ya tidak dibatasi oleh jumlah, tapi dibatasi oleh ya sholat itu sendiri. Artinya sholatnya itu nanti saya jelaskan juga, saya sampaikan juga dalam hadis-hadis di bawahnya bahwa Rasulullah sholatnya itu ya luar biasa panjangnya, luar biasa baiknya. Nah, kemudian ya bahwa sholat malamnya Rasulullah SAW itu ya tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang ini. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya di bulan Ramadan atau yang lainnya itu paling banyak ya 11 rakaat. Yusolli arba'an, dia sholat itu 4 rakaat. Kemudian Aisyah melanjutkan, fala tas'alu an husnihinna wa tuwilihinna. Jadi tapi jangan tanya bagusnya sholatnya dan panjangnya sholatnya, lamanya sholat. Tsumma yusolli arba'an, kemudian sholat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tuwilihinna, tsumma tusolli thalathan, kemudian sholat witir 3 rakaat. Riwayat yang dari Aisyah ini ya 4 rakaat, tapi dari Umar tadi 2 rakaat. Ini tidak perlu dipermasalahkan karena sumbernya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lihat contohnya pula, Rasulullah juga sholat dengan bacaan-bacaan yang panjang-panjang, karena memang tadi itu jangan tanyakan kualitasnya, luar biasa kalau dibandingkan dengan kita sekarang ini. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ini sahabat Rasulullah yang memiliki kelebihan. Dia adalah salah seorang yang memegang rahasia seluruh para sahabat. Hudzaifah ini sahabat yang utama begitu. Nah, Hudzaifah ini meriwayatkan tentang sholat malam bersama Rasulullah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftah al-Baqarah, setelah membaca Al-Fatihah, lalu kemudian Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Dalam hati fakultu yarka'u indal mi'ah. Ya, dalam hati ini Hudzaifah ini kira-kira 100 ayat itu udah ruku. Tumma madho. Tapi ternyata sampai 100 ayat Rasulullah nggak berhenti. Tidak ruku gitu. Sampai kemudian
Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Jadi dibacanya dengan tartil. Kemudian setelah An-Nisa ini dilanjutkan lagi dengan membaca surat Ali Imran. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dibacanya dalam satu rukuk gitu. Nah, lalu kemudian dijelaskan oleh Hudzaifah ini bahwa faqara'aha yaqra'u mutarasilan. Jadi dibacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan begitu. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau ketemu ayat-ayat tasbih bertasbih. Bertemu dengan ayat-ayat pertanyaan maka Rasulullah menjawab. Apabila bertemu dengan surat-surat ayat-ayat berkaitan dengan ancaman, maka Rasulullah berta'awud, berlindung. Kemudian rakaah, kemudian rukuk lah setelah baca tadi. Itu panjang sekali bacaan Rasulullah SAW. Makanya tadi Aisyah radhiyallahu anha itu sampai mengatakan fas'al husnihinna wa tawilihinna. Jangan tanyakan baiknya dan panjangnya sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian rukuk, subhana rabbiyal azim, maka ruku'uhu nahwan. Ya, ngerinya. Kemudian kami rukuknya itu sama dengan berdirinya. Lalu kemudian kami i'tidal dan kemudian berdiri itu juga sama dengan rukuknya. Lalu kemudian sujudnya sama dengan berdirinya. Jadi demikian contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat malam ini. Lalu kemudian ditanyakan dalam riwayat yang lain juga ditanyakan oleh Jabir, menanyakan tentang bab berkaitan dengan sholat ini. An Jabir radhiyallahu an su'ila Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, ayus sholati afdal, apa yang paling afdal di dalam sholat? Rasulullah menjawab, qala tulul kunut, yaitu lamanya berdiri. Lamanya berdiri itu menjadi yang utama dalam sholat. Yang paling afdal dalam sholat malam ini, sholat malam, qiyamul lail, taraweh, yang paling afdal kalau dalam bab ini adalah qiyamnya, berdirinya. Oleh karena itu inilah bab yang luar biasa bahasanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau dikaitkan dengan ini Ramadan, bahwa Ramadan juga sama halnya dengan qiyamul lail. Cuman kalau Ramadan ini Rasulullah lebih bersemangat lagi begitu. Bukan ini, lebih bersemangat lagi. Amalan-amalannya menjadi lebih bersemangat. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sholat taraweh atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan itu dalam riwayat itu tidak full dalam satu bulan, tidak berjamaahnya, hanya beberapa hari. Kemudian khawatir kalau dijadikan sesuatu yang wajib, akhirnya Rasulullah mengerjakannya, melakukan sholat di rumah sendiri bersama keluarganya. Tapi contoh Rasulullah dalam sholat taraweh berjamaah itu juga sama dengan qiyamul lail yang biasa dilakukan, yaitu surat yang panjang-panjang. Nah, setelah Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang menjadi imam setelah wafatnya Rasulullah itu juga melaksanakan sholat malam, sholat taraweh itu dengan cara yang juga demikian panjang. Jadi bagus dan panjang, waktunya lama gitu. Oleh karena itu
dalam urusan sholat taraweh ini adalah bukan jumlahnya yang banyak, tetapi harusnya kualitasnya yang bagus. Tetapi kalau kondisi sekarang mungkin ya bisa dibuat ya komparasi, udah bacaannya beberapa pendek-pendek, ya bisa kualitasnya bisa ditambah, sehingga ada yang 20 ditambah 3 witir. Bahkan dulu di zaman khalifah setelah pada ini Abdul Aziz, itu juga bahkan sampai ada 39 rakaat gitu. Jadi bukan pada jumlahnya. Kalau sholat malam ini sebenarnya tidak ada batasan ini, tidak ditegaskan batasannya. Tapi yang menjadi batasan itu kalau khawatir menjelang subuh maka segera lakukan sholat witir, itu yang jadi patokan. Jadi saudara sekalian, semangatnya dalam sholat taraweh ini adalah bagaimana kita mengambil kesempatan bahwa sholat taraweh itu ya akan nanti mengantarkan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Jadi sekali lagi bahwa sholat taraweh ini utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dengan iman, dengan niat lillahi ta'ala, dan ihtisaban, ihtasaba yahtasibu ihtisaban, penuh dengan perhitungan, mulai dari niatnya, wudhunya, kemudian ya tumak ninahnya, bacaannya, itu ya, yang ideal ya seperti sholatnya Rasulullah tadi, panjang-panjang, dan bacaannya juga tartil, khusyuk, dan seterusnya. Itu ihtisaban. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita, baik yang sekarang, yang akan datang, maupun yang telah lampau. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi bahwa sholat taraweh ini adalah sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Demikian luar biasa banyaknya kesempatan yang diberikan kepada kita, maka sholat taraweh di bulan Ramadan ini adalah kesempatan buat kita semuanya untuk bisa mengambil kesempatan, sehingga Ramadan betul-betul menjadi ya ladang amal kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.